Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, serta kelancaran dalam beraktivitas ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi budgeting di bulan Agustus. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Aku sharing budgeting kayak gini bukan bermaksud untuk pamer atau ria, tapi aku tuh pingin teman-teman mengambil sisi baiknya juga dari video aku. Nah, gimana nih teman-teman di bulan kemarin evaluasinya? Kalau aku sih alhamdulillah masih ada sisanya, tapi tidak terlalu banyak karena di bulan kemarin itu banyak pengeluaran di jajan ya teman-teman, apalagi kan kakak sudah mulai sekolah. Nah kalau jajan itu Masya Allah semua tuh serba diminta, padahal aku tuh bekelin jajanan untuk si kakak, untuk makan cemilan yang aku bawain. Tapi alhasil dia jarang ngehabisin cemilan pas istirahat, tapi malahan tuh dibawa pulang lagi. Jadi tuh setiap pulang sekolah pasti minta jajan, entah itu jajan es krim atau cemilan yang lain. Ya gimana ya teman-teman, padahal makan sama aja tuh cemilannya ya. Tapi sih alhamdulillah semua jajanannya itu dimakan. Ya udah deh aku suka beliin. Gimana nih kalau teman-teman anaknya ada yang sama kayak aku gini nggak ya? Bisa komen di kolom komentar ya. Nah, di sini aku mau sharing gimana sih kita itu bisa hemat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Apalagi kan ini salah satu kunci kesuksesan keluarga ya. Memang mengelola keuangan rumah tangga itu lebih rumit dibandingkan mengelola keuangan pribadi sendiri. Karena kita itu melibatkan suami dan anak-anak. Nah, ini aku lagi bikin jurnal Agustus. Aku bikin sambil cerita ya teman-teman, sambil kita sharing sama-sama. Nah, aku lanjut lagi ya teman-teman, kita bahas yang tadi. Siapapun yang bertanggung jawab mengelola keuangan keluarga, apakah itu istri, apakah itu suami, sama-sama bertugas mengatur pengeluaran mulai dari dana operasional, uang sekolah anak-anak, liburan, cicilan, agama, hingga jajan di luar rumah. Nah, kita itu didorong untuk lebih kreatif dan hati-hati dalam mengelola keuangan. Karena sukses atau tidak suksesnya mengatur keuangan itu ya dari kitanya pinter-pinter mengelola keuangan. Nah kita tuh harus tahu detailnya pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulannya. Seperti tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, belanja bulanan, serta yang lainnya. Atau cicilan rumah, kendaraan, atau kartu kredit. Nah itu semua tuh harus dihitung juga. Dan dengan begitu kita tahu kisaran pengeluaran rumah tangga kita itu tiap bulannya berapa. Jangan sampai pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan. Kalau iya, keuangan rumah tangga kita itu harus segera diatasi. Jangan sampai nanti akhir bulan itu over budget. Nah kita juga bisa buat catatan rutin berapa kebutuhan rumah tangga tiap bulannya, berapa dana yang akan disimpan juga, berapa dana yang bakal kita investasikan, rencana keuangan kita lainnya. Kemudian kita tuh juga bisa teman-teman mengecek anggaran mana yang dibutuhkan, kemudian anggaran mana yang harus dipotong. Jadi yang tidak penting itu tidak usah kita beli, tapi kita juga membuat rencana keuangan itu harus yang masuk akal ya teman-teman. Jangan sampai itu terlalu pelit atau terlalu hemat. Misalnya kita harus membeli susu anak harus 2 box, tapi kita membelinya 1 box. Nah ini aku lanjut videonya, aku lagi bikin budget trackernya di bulan Agustus. Nah di bulan Agustus ini aku ada plot-plot yang aku tambahin karena memang ada kebutuhan tambahan ya teman-teman. Nah di sini setiap aku habis budgeting terus sudah aku masukin ke pos-posnya, aku tuh selalu pasti cepet-cepet membayar kewajiban yang perlu dulu sebelum uang kita tuh habis. Pasti kan teman-teman sama ya kayak aku gitu. Nah takutnya tuh aku suka lupa teman-teman kewajiban, misalkan ada yang harus aku dahulukan dulu,
tahu-taunya aku ketunda. Nah, kalau aku itu untuk tabungan dan investasi itu kan bisa dijadikan dana darurat ya teman-teman. Sementara investasi juga bisa dijadikan tabungan masa depan. Nah, suami aku nabung sendiri dan aku juga punya tabungan sendiri. Walaupun suami aku bukain tabungan untuk anak-anak, tapi di rumah aku juga suka menyisihkan tabungan sendiri untuk anak-anak. Terkadang tuh kita tidak tahu ya teman-teman, ada keperluan atau kebutuhan yang tidak terduga atau yang lainnya. Kemudian untuk dana asuransi. Nah, untuk asuransi jujur aku masih bingung asuransi yang harus aku gunakan atau untuk anak-anak. Mungkin untuk nextnya aku harus ngobrol dulu sama suami aku untuk masalah asuransi ya teman-teman. Nah, kemudian pengeluaran terbanyak dalam rumah tangga itu adalah untuk berbelanja bahan pokok dan kebutuhan rumah. Nah, terkadang aku juga kadang suka over budget ya teman-teman. Untuk meminimalisir kebutuhan yang over budget, aku sering buat daftar belanjaan sehingga tuh kita dapat nggak lapar mata ya teman-teman. Aku juga sering lihat apakah ada diskon atau tidak, kan biar bisa lebih hemat ya. Kemudian juga kita kalau belanja dengan kartu kredit, nah itu tuh pastikan tuh teman-teman kreditnya kita itu cocok enggak untuk berbelanja di swalayan tersebut, biar kita tuh dapat untung, atau kan ada sebagian kartu kredit itu dapat cashback ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak ada cashback, lebih baik sih kita menggunakan pembayarannya melalui cash ya. Nah, kondisi ini tuh sangat berpengaruh banget ya. Nah, tidak ada salahnya kita bisa mengurangi kebiasaan jajan di luar. Nah, untuk anak-anak aku sering beliin, tapi kita bukan berarti menghapus sama sekali anggaran untuk jajan ya teman-teman. Nah, itu semua salah satu tips untuk menghemat, tapi bukan menghapus anggaran ya teman-teman. Semoga kita dapat mengelola kunci kesuksesan keluarga ini dengan baik ya. Oke teman-teman, ini aku udah hampir selesai bikin budgeting trackernya. Semoga video aku ini bermanfaat ya, dan semoga bisa diambil sisi baiknya. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.